Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everest adalah nama yang akan disebut langsung ketika membahas soal gunung terbesar. Tapi menurut sebuah riwayat, Jabal Qaf lah yang paling besar di muka bumi. Sebagai gambaran soal besarnya Gunung Qaf, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya. Bisa dibayangkan jika uratnya saja sebesar gunung-gunung yang nampak di bumi, maka Gunung Qaf sendiri tentu sangat besar sekali. Tak heran, Gunung Qaf disebut sebagai induknya para gunung di muka bumi. Sejarah dan misteri Jabal Qaf kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam tradisi Islam. Jabal Qaf digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Disebut dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, sejak berabad-abad lalu, Jabal Qaf masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam khasanah Islam. Di mana letak Gunung Qaf? Benarkah Gunung Qaf tersembunyi di Indonesia? Sebelum lanjut menikmati video ini, silakan subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan hal-hal gaib seperti surga dan neraka. Di dunia ini banyak mengandung perkara gaib seperti contoh gunung yang bernama Gunung Qaf. Sebagaimana dalam surat Al-Qaf ayat 1. Demikian Al-Quran yang mulia, menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel, lalu diambil oleh sebagian ulama karena adanya pembolehan mengambil riwayat dari mereka, menyangkut hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula didustakan. Dalam kitab Tafsir Astawi, Jabal Qaf adalah salah satu gunung yang mengitari luasnya bumi, terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Gunung ini gaib, dengan artian tidak bisa dilihat oleh orang awam, hanya orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Gunung Qaf. Pertemuan ini membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. "Siapa Anda?" "Aku adalah Qaf," jawab Gunung Qaf. "Gunung apa yang ada di sekitarmu?" "Adalah bukit, tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkan untuk menggoyangkan badanku, dan bumi juga ikut tergoncang." Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Al-Tai, Jabal Qaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau. Keindahan Jabal Qaf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas jika Jabal Qaf adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan Allah sebagai paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi. Dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung-gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di muka bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Qaf itu sendiri. Sebagaimana tempat misterius, Jabal Qaf kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Qaf melambangkan gunung kosmik, di mana alam dan supranatural. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, yang lebih dikenal sebagai Gus Baha, keberadaan Jabal Qaf banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Selain itu, Gus Baha juga menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menggoyangkan salah satu gunung, maka cukup induknya saja, yakni Jabal Qaf, seperti di kitab-kitab tafsir. Jabal Qaf itu induk gunung, dan semua urut gunung yang ada di dunia ini terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi, kalau Allah lewat malaikat ingin goyang, kemudian goyang semua dulu. Orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia hanya butuh tarik satu pemicu. Ternyata Allah itu tidak perlu menginstruksikan gunung terkait, cukup menginstruksikan induk gunung saja, yakni Jabal Qaf. Di manakah letak Gunung Qaf? Meski sering digambarkan dalam literatur lokasi, Gunung Qaf tetap menjadi misteri. Beberapa sumber mengaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah, seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun dalam literatur klasik Islam, Jabal Qaf sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab, mengacu pada mitologi Persia dan Arab. Pendapat lain menyatakan Jabal Qaf berada di belakang tembok es Antartika. Versi pengamut bumi datar, menurut mereka, Jabal Qaf hanya masuk akal bila buminya berupa hamparan luas. Bumi bagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Qaf. Dari banyak teori, sayangnya mereka juga lupa berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia.
Mungkinkah Jabal Khawf terletak di Indonesia sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi? Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire Ring, terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Jabal Khawf disebut sebagai induk gunung. Istilah induk segala gunung juga populer dalam tradisi masyarakat Nusantara yang menyatakan pernah ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda Purba dulu dikenal dengan nama Gunung Cuda, yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Cuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Cuda dengan jelas. Akibat pelafalan penduduk lokal, kata Cuda pun bergeser menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Khawf yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja metafora yang menjelaskan bahwa Jabal Khawf dikelilingi alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan Nusantara yang juga dijuluki dengan zamrud Katulistiwa. Cuda yang berwarna putih oleh masyarakat lokal dimaknai sebagai tempat suci yang dihuni oleh para makhluk suci tidak kasat mata, seperti legenda para penghuni Gunung Khawf. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan Jabal Khawf tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata selain gunung api di darat Indonesia, juga memiliki gunung api di bawah laut. Gunung api bawah laut ini tidak terlihat kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Tidak heran, Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, maka dapat berpengaruh ke seluruh dunia. Seperti kata Gus Baha, apabila Jabal Khawf digoyangkan, maka semua gunung yang ada di dunia akan ikut bergoyang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.